waiting for the kingdom come. In His name, my Father. In His name, my Father. In His name, my Shalom, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita belajar walaupun sudah larut malam, tetapi kita percaya bagi siapa yang sangat senang belajar firman, hari ini akan mendapatkan berkat. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi Yesaya pernah berseru. Ya, di dalam kitab Roma ayat Roma 9 ayat 27 ya. Ya, seruannya ada yang tahu nggak? Nah, saya akan menyebutkan, mudah-mudahan saya sebutkan dengan ayat hafalan ini ya. Saya coba menghafalnya. Nah, Nabi Yesaya itu berkata begini. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut. Wih, banyak ya. Namun hanya sisanya akan diselamatkan. Jadi hanya beberapa. Jadi makanya tema kita nih, siapa orang yang tersisa? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Yuk, satukan hati. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini berkumpul di Jumsema Adonai. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami membutuhkan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang besar untuk dosen kami agar dia bisa memaparkan pelajaran ini. Demikian juga kami ya Bapa, agar kami bisa memahami pelajaran ini. Bapa, ajar kami untuk selalu, untuk mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya kami giat belajar dan kami ingin tahu tentang isi Alkitab, tetapi ada pelajaran-pelajaran rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, malam hari ini kami percaya bagi kami yang ada di Zoom maupun yang di live streaming, sama-sama diberkati. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat profil dari Bapak dosen kita, Pendeta Yudi. Dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barry Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok.
pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok, dosen di STT Hagiasmos Mission Jakarta, dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah profil dari Bapak Pendeta Yudi. Tidak diragukan lagi, memang beliau menempuh pengetahuan yang luar biasa sehingga dia dapat mengajarkan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, persiapkan hati, ini pelajaran khusus buat kita yang belum pernah mungkin ya dalam tidak ada diajarkan di gereja lokal Anda. Tapi melalui pengajaran malam ini akan disingkapkan pelajaran ini kepada Bapak Yudi, dipersilakan. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Semua karena kasih karunia Tuhan kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini. Mari kita semua melanjutkan pelajaran kita tentang sejarah penebusan. Dan pertemuan hari ini kita rehat sebentar, break sebentar, mengambil suatu topik yang berbeda. Dan di Jumat berikutnya kita akan melanjutkan seri sejarah penebusan yang ketujuh. Yang ketujuh kita akan bahas bersama-sama mengenai hal tersebut. Jadi hari ini saya hendak berbagi kasih karunia firman Tuhan dengan tema siapakah orang yang tersisa? Siapakah orang yang tersisa? Firman Tuhan di Roma 9 ayat 27, saya bacakan. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Ini adalah firman Tuhan. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sedang berbicara mengenai Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan. Salah satu tema yang menembus setiap zaman, baik itu zaman perjanjian lama, perjanjian baru, dan akhir zaman, itu adalah tentang orang yang tersisa. Yesus pernah berbicara, dia sampaikan orang yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan menerima keselamatan. Jadi kita perlu menjadi orang yang bertahan sampai akhir. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir, itu dijuluki sebagai orang yang tersisa. Jadi ada banyak, tetapi sebagian besar sudah nggak ada, tinggal ada sebagian kecil. Ini yang tersisa. Roma 9, ini Rasul Paulus berbicara mengenai ketika dia membicarakan orang Yahudi dan orang kafir. Orang Yahudi dan orang kafir. Di sini Rasul Paulus menekankan bahwa jangan berpikir bahwa kalian itu diselamatkan. Memang kalian yang keturunan Abraham, tetapi hanya sedikit yang diselamatkan, hanya sisanya katanya. Maka dasar untuk mempelajari tema ini, orang yang tersisa, siapakah orang yang tersisa, itu diambil dari buku yang kelima dan buku yang keenam. Ya, buku yang kelima dan buku yang keenam. Berdasarkan tentang kitab Tawarik, kalau kita lihat. Silsilah di kitab Tawarik, kalau disingkat SDKT, ini bicara mengenai pasal 1 sampai pasal 9. 1 Tawarik pasal 1 sampai pasal 9. Kita telah melihat sedikit mengenai silsilah di kitab Tawarik dari pasal 1 sampai pasal 9. Bahwa daftar nama itu pada akhirnya berbicara mengenai atau bertujuan silsilah di kitab Tawarik itu bertujuan mencatat orang yang tersisa, orang yang pulang ke Yerusalem dari penawanan Babel. Dan ini orang yang tersisa. Mereka yang telah dibuang di tahun ke Babel, tetapi mereka pulang kembali. Mereka lah orang yang tersisa. Itu sebabnya silsilah di kitab Tawarik merupakan silsilah yang sangat penting
ini merupakan jembatan yang menyambungkan masa lalu Israel dan masa depan Israel. Ya, masa lampau Israel dan masa depan Israel. Kenapa? Karena orang-orang yang kembali dari Babel, mereka sedang mengingat kembali siapa mereka sebagai bangsa. Apa kehendak Tuhan lewat mereka. Kemudian, apa masa depan bagi mereka. Jadi, silsilah kita tawarik bukan hanya daftar silsilah. Ketika itu dinyatakan bagi kita, itu menjadi silsilah yang dekat bagi kita, ya, memiliki makna. Maka mari kita lihat, akan ada 3 bagian kita akan lihat malam hari ini. Yang pertama kita akan lihat tentang orang yang tersisa dalam sejarah Alkitab. Orang yang tersisa dalam sejarah Alkitab. Yang pertama, secara konteks kita lihat, orang yang tersisa di zaman penawanan Babel berbicara mengenai siapa? Pertama, itu berbicara tentang orang yang tersisa setelah Yerusalem itu dihancurkan di tahun 568 sebelum Masehi. Ya. Ini kita bisa lihat 2 Raja-Raja 25 ayat 11 dan Yeremia 25 ayat 15. Nah, tetapi bukan hanya tentang orang yang tersisa di Yerusalem, tetap orang yang tersisa yang luput dari kehancuran Yerusalem, tetapi orang yang tersisa juga berbicara tentang mereka yang harus meninggalkan Babel dan kembali ke Yerusalem. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar mengenai orang-orang yang kembali, gitu ya, orang-orang yang ditawan dan orang-orang yang kembali. Yeremia 51 ayat 50. Tuhan menyatakan kepada orang Israel bahwa kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Jadi bayangkan, di dalam kesedihan mereka, mereka ditawan, mereka itu dalam penderitaan, mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka, mereka harus meninggalkan rumah mereka yang telah hancur, kota mereka yang telah hancur, bahkan bait suci yang sudah hancur rata. Mereka sekarang sedang ditawan. Orang tua dan anak, suami dan istri, anggota keluarga semua terpencar-pencar, tercerai-berai, dibawa satu ke kota mana, satu ke kota mana. Kepada orang-orang ini, Allah berfirman apa? Janganlah berhenti, pergilah, ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Artinya apa? Ini Allah ingin supaya di dalam hati mereka, mereka tetap ingat bahwa penawanan Babel bukan untuk selama-lamanya, tetapi akan ada waktu bagi mereka untuk kembali. Makanya harus nantiasa ingat Yerusalem, kota damai itu, Sion. 1 Raja-Raja 8, 46-50. Nah, jauh sebelum orang Israel itu dibuang ke Babel, Nabi Yesaya sudah pernah bernubuat, khususnya tentang orang yang tersisa. Inilah yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Yesaya 11 ayat 11-12 dikatakan, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Referensinya Yeremia 31 ayat 7-8. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah akan menebus sisa-sisa umatnya. Ia akan mengumpul orang Israel yang terbuang, menghimpunkan orang Yehuda yang terserak dari 4 penjuru bumi. Jadi Nabi Yesaya telah menubuatkan mengenai hal ini, bahwa penawanan akan terjadi, mereka akan diserahkan umat Tuhan itu, tetapi Allah akan mengumpulkan mereka. Tetapi yang akan dikumpulkan itu adalah sisa-sisa, katanya, yang tersisa. Dan kalau kita perhatikan, Nabi Yesaya bukan hanya berbicara begitu saja. Firman Tuhan bukan hanya disampaikan begitu saja,
Tetapi Tuhan juga menyuruh Nabi Yesaya untuk menamakan anaknya sesuai dengan nubuat ini. Nama anak laki-laki Nabi Yesaya adalah Shear-Yashub. Artinya, orang yang tersisa akan kembali. Shear-Yashub. Orang yang tersisa akan kembali. Jadi, di tengah krisis yang dihadapi oleh orang Israel, jika mereka bersandar kepada Tuhan, maka mereka akan tersisa sampai akhir. Sebaliknya, jika mereka tidak bersandar kepada Tuhan, mereka tidak akan dipulihkan sama sekali. Ini firman Tuhan. Ya, jadi orang yang tersisa, kalau kita lihat diibaratkan juga sebagai tunggul. Bapak Ibu tahu tunggul ya? Jadi itu kalau pohon ditebang, ya ditebang, kemudian ada yang tersisa sedikit dari permukaan tanah yang keluar dari tanah, itu yang tersisa itu yang sudah dipotong, itulah tunggul. Yesaya 6 ayat 13 dan ayat 11, kemudian Amos 9 ayat 9. Jadi memang udah habis total. Tinggal apa? Tinggal sisanya. Tinggal tunggulnya saja. Nah, kalau kita lihat tunggul, mulai ketika kita melihat tunggul, maka yang akan terpikirkan adalah bagaimana mungkin ini jadi pohon lagi, gitu ya? Bagaimana mungkin? Ini sudah habis, ini sudah selesai. Karena sebagian besarnya sudah nggak ada. Tetapi Allah akan memperhatikan tunggul itu, orang yang tersisa itu. Amos 9 ayat 9. Nah, pada akhirnya semua yang Allah nubuatkan, semua yang difirmankan itu digenapi. Orang Israel pulang ke Yerusalem dalam 3 gelombang. Ini kita telah belajar di tahun 537 sebelum Masehi, 458 sebelum Masehi, dan 444 sebelum Masehi. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam sejarah pada akhirnya apa yang difirmankan Tuhan terjadi apa adanya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, orang yang tersisa ini mengajarkan kita apa? Ya, mengajarkan kita apa? Hal ini mengajarkan bahwa ketidakpercayaan, pemberontakan manusia ini menyebabkan krisis hampir terputus itu sejarah penebusan. Hampir terputus. Ingat, mereka dibuang bukan karena suatu alasan yang lain, melainkan apa? Karena mereka berbuat dosa, mereka melakukan kesalahan di hadapan Allah. Dan Allah menyatakan itu sudah cukup, mereka harus dimurnikan. Mereka harus diberikan pendisiplinan. Jadi ketidakpercayaan, pemberontakan manusia, umat Tuhan sekalipun menyebabkan krisis hampir terputusnya sejarah penebusan. Tapi meskipun itu krisis hampir terputus itu, di belakangnya, di baliknya ada pemeliharaan Allah. Dan pemeliharaan Allah itu dari awal sampai akhir tidak berubah. Tidak akan pernah terputus, melainkan akan maju. Akan selalu maju. Bapak Ibu, kita perlu ingat, ketika orang Israel, orang Yahudi menolak Yesus, apakah pekerjaan penebusan berhenti? Apakah kehendak Tuhan berhenti? Kehendak Tuhan untuk menyelamatkan manusia, untuk memulihkan manusia, untuk menghancurkan setan, untuk menghancurkan maut, dosa dan maut. Apakah rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan itu berhenti? Tidak kan? Tidak. Meskipun ketidakpercayaan orang Yahudi itu ada, mereka memberontak, hampir sejarah penebusan itu terputus, mereka menyalibkan Yesus yang mulia. Tetapi itu tidak berhenti. Kasih Allah itu terus berlanjut. Bagaimana caranya? Lewat orang-orang kafir, ya, orang bangsa-bangsa lain atau orang kafir, yaitu ya kita semua. Beberapa contoh orang yang tersisa di dalam sejarah Alkitab atau sejarah penebusan. Yang pertama itu Adam. Kita bisa lihat bahwa Adam itu bisa kita lihat, sekali lagi ya, bisa kita lihat atau bisa kita katakan sebagai orang yang tersisa. Kenapa? Ingat, dia jatuh dalam dosa. Dia itu diusir dari Taman Eden. Dia terputus dari Allah.
Tetapi di tengah-tengah kejatuhan tersebut, dia tetap memegang janji Tuhan. Maka Allah tetap bekerja lewat dia. Bagaimana bisa Adam menjadi yang tersisa? Karena Adam memegang proto-evangelium itu, proto-gospel itu. Kejadian 3 ayat 15. Dan kita lihat bahwa Adam dia tidak dia tidak menjadi orang yang tersisa sendiri. Tetapi dia terus-menerus mengajarkan iman, ya, percaya kepada Allah, kepada keturunan-keturunannya. Makanya Adam dia masih hidup selama 930 tahun sampai apa? Sampai Lamek, papanya Nuh, generasi ke-9. Adam dan Lamek masih hidup semasa selama 56 tahun dan mewariskan iman. Kemudian Nuh, di tengah dunia dosa dan kejahatan, dunia yang sebentar lagi akan dihukum oleh Allah dengan air bah, Nuh tetap bertahan hidup. Kejadian pasal 6, kemudian pasal 7 ayat 23. Lalu kalau kita lihat mengenai Abraham, Abraham dikeluarkan dari Ur Kasdim. Di sana kaum keluarga Abraham itu keturunan-keturunan Sem yang masih ada di Ur Kasdim, mereka menyembah berhala, menyembah Allah lain. Tetapi Yosua 24 ayat 2 dikatakan Allah memanggil Abraham. Lalu Yosua dan Kaleb dari antara generasi pertama di padang gurun, Yosua dan Kaleb mereka yang tersisa, yang lainnya mati. Bayangkan dari 603.550 laki-laki di atas 20 tahun yang bisa berperang. Tidak ada yang tersisa kecuali siapa? Yosua dan Kaleb. Bilangan 14 ayat 29 sampai 30. Jadi pemberontakan, ketidakpercayaan berusaha untuk memutuskan sejarah penebusan. Tetapi Allah memelihara. Allah tetap menjaga supaya tidak terputus. Lalu umat yang pulang dari penawanan Babel yang kita bicarakan. Tetapi tidak berhenti di sini. Orang yang tersisa itu akan ada bahkan di akhir zaman. Roma 9 ayat 27 itu kita bicara tadi. Kemudian pasal 11 ayat 5. Lalu ada juga Wahyu 12 ayat 1 dan ayat 17. Kalau kita lihat Wahyu 12 itu berbicara mengenai seorang perempuan yang mengandung, yang bersembunyikan matahari. Nah, di sini dikatakan bahwa dia tetap dilindungi, dia menjadi yang tersisa. Ya, tersisa. Maka kita menjadi orang yang tersisa itu bukan karena kemampuan kita, melainkan karena kedaulatan dan kasih karunia Allah. Ya, ini yang senantiasa menjadi harapan kita. Ada kedaulatan Tuhan dan kasih karunia Allah yang terus menyertai hidup kita. Roma 9 ayat 8 dan Yeremia 31 ayat 7. Baik. Yesaya 10 ayat 20 di situ dikatakan, tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Di sini kita bisa lihat bahwa sisa orang Israel yang ini akan terluput. Akan terluput. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Apa perubahan di dalam mereka? Mereka menjadi orang yang tidak bersandar kepada siapa yang menaklukkan mereka. Tetapi, jadi mereka tidak akan bersandar kepada Babel. Tetapi mereka akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Mereka akan tetap setia. Nah, ini suatu pengharapan yang luar biasa dari Tuhan bagi umat Tuhan. Ya, bagi umat Tuhan. Jadi tadi ada orang-orang yang tersisa di dalam sejarah Alkitab. Kemudian orang yang tersisa mengajarkan kita bahwa di akhir zaman akan ada orang yang berbalik ke hadapan Yesus. Yesaya 20 ayat 21 dikatakan suatu sisa akan kembali. Nah sini, Sear Yashub. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Nah, Allah yang perkasa, kalau kita lihat di Yesaya 9 ayat 5, Allah yang perkasa ini mau menubuatkan tentang Yesus. Yesus. Jadi, orang-orang yang tersisa, mereka akan bertobat. Mereka akan kembali kepada Yesus. Nah, maka, jika kita mengingat orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan, kita harus tetap mendoakan mereka. Ya, tetap mendoakan mereka. Sehingga
Sehingga Tuhan pun akan mencurahkan kasih karunia-Nya dan menggerakkan dan mengembalikan mereka. Nah, ini harapan kita. Tapi kalau kita bilang, sudah nggak ada harapan itu, ya sudah bye-bye, udah. Maka ya sudah, selesai semuanya. Ya, tidak ada harapan. Maka menjadi tugas kita untuk senantiasa berdoa. Baik, jadi siapakah orang yang tersisa? Mereka adalah orang yang bersandar dan tetap setia kepada Tuhan. Mereka lah orang yang tersisa sampai akhir. Lebih lagi apa? Allah akan mengumpulkan semua orang pilihan ini. Allah akan mengumpulkan mereka. Kalau kita baca di Matius 24 ayat 31, di situ dikatakan malaikat Tuhan akan mengumpulkan umat pilihan ini, umat Tuhan ini dari keempat penjuru bumi, katanya akan dikumpulkan semuanya. Nah, ini menjadi berkat bagi kita bahwa Allah mengumpulkan kita. Ya, puji Tuhan mengenai hal itu. Baik, itu orang yang tersisa di dalam sejarah Alkitab, sejarah penebusan. Bagi orang yang tersisa ini ada berkat apa? Ada berkat apa bagi mereka? Mari kita lihat. Yang pertama, mereka akan menerima pengampunan dosa. Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dari sini, mengampuni, memaafkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan, melemparkan segala dosa. Ekspresi-ekspresi ini menunjukkan bahwa apa? Tuhan pasti mengampuni. Tuhan pasti mengampuni. Makanya perlu untuk berbalik kepadanya. Ya, berbalik kepadanya. Pada akhirnya ini digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus mengampuni dosa umatnya. Siapa yang merespon, siapa yang enggak, kan? Ya, balik lagi di situ. Keselamatan untuk semua orang, amin. Di dalam ketentuannya. Artinya apa? Siapakah yang diselamatkan? Yang diselamatkan adalah mereka yang telah ditentukan Allah. Siapakah yang ditentukan oleh Allah? Ya, ini pertanyaannya. Itu adalah orang-orang yang memegang kehendak Allah. Yang tidak memegang kehendak Allah, mereka tidak akan menjadi orang yang dipilih, orang yang ditentukan untuk selamat. Makanya mengenai keselamatan dari Allah, mengenai ketentuan Allah, hanya bisa dipahami di dalam iman. Jika menjelaskan di luar iman, nggak akan ketemu. Ya, jadi Tuhan pasti akan mengampuni kita bagi orang yang tersisa. Ini berkat yang luar biasa. Ya, jangan hanya berpikir tentang berkat yang jasmani, tetapi ingat, berkat yang terbesar adalah keselamatan. Dan keselamatan itu di atas dasar pengampunan dosa. Yang kedua, orang yang tersisa akan menerima berkat apa? Mereka akan menerima berkat kemakmuran. Mika 2 ayat 12. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya. Hai Yakub, dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Nah, kalau kita lihat, di sini kambing domba dalam kandang, kawanan binatang di tengah-tengah padangnya. Ini semua akan dikumpulkan katanya. Ini diibaratkan sebagai orang yang tersisa yang dikumpulkan oleh Tuhan. Kemudian Yeremia 23 ayat 3 dikatakan apa? Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Di sini ekspresi berkembang biak, bertambah banyak, ini merupakan ekspresi berkat yang Allah berikan ketika penciptaan. Kejadian 1 ayat 28. Ini juga merupakan berkat yang Allah berikan kepada Nuh. Berkat penciptaan yang Allah berikan kepada Nuh setelah penghakiman air bah itu selesai. Kejadian 9 ayat 1. Jadi bagi orang yang tersisa, mereka akan bertambah banyak, akan menjadi besar. Ini merupakan berkat yang besar, ya, berkat yang besar.
Pada akhirnya pemulangan orang yang tersisa dari Babel berbicara tentang penciptaan baru. Mereka akan menjadi sasaran berkat Tuhan. Nah, kita perlu menarik hal ini kepada kita yang menjadi orang yang beriman hari ini, yang percaya Yesus. Bahwa apa? Kalau kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17 ayat 5 ayat 17 kayaknya. Dikatakan bahwa apa? Orang yang ada di dalam Yesus Kristus, mereka adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Kita harus menjadi manusia baru. Rasul Paulus selalu bicara tentang menjadi manusia baru, jadi manusia baru. Ini bukannya ganti badan, bukan. Tetapi apa? Tetapi kita harus diperbaharui dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, kita diperbaharui. Makanya untuk mengetahui kita telah lahir baru, telah menjadi ciptaan baru, ya tinggal dicek aja buah-buah rohnya itu ada di dalam kita atau tidak. Jika tidak ada, belum berarti. Belum. Masih setengah baru. Kita harus sepenuhnya baru, ya. Harus sepenuhnya baru. Zakaria 8 ayat 11 sampai 12 dikatakan apa? Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Nah, ini berkat yang luar biasa. Bayangkan, Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Di rumah kita, pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, apakah ada damai sejahtera? Hari ini damai, hari Minggu damai, setelah itu damainya hilang. Bertahan sekian waktu, hilang damainya. Jadi damainya datang, pergi, datang, pergi, datang, pergi. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menaburkan damai sejahtera. Dan kita akan memberi hasil. Kita akan berbuah. Kita akan berbuah, Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita percaya bahwa kita akan menerima berkat-berkat ini. Ya. Kemudian Ibrani 10 ayat 34 dikatakan apa? Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Firman Tuhan pun berkata bahwa apa? Apa yang ada di dunia ini, harta di dunia ini berkarat katanya. Berkarat. Akan ada waktu semuanya. Tetapi harta kita kekal. Di mana itu? Di sorga. Di sorga. Baik kan Bapak Ibu? Tanah di sini emasnya itu, waduh. Pokoknya sebuah negara itu bisa bertahan jika cadangan emasnya itu cukup. Ya. Harus seperti itu. Negara-negara bisa hancur gara-gara persediaan emasnya. Jadi negara mau itu kecil, besar, sangat bergantung kepada ketersediaan emasnya. Di sorga, emas itu tempat harapan sebuah negara dan banyak negara. Jadi aspal di sana. Bayangkan. Iya kan? Jadi kita ada harta yang lebih baik. Yang lebih menetap sifatnya. Tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Dan itulah bagian kita. Hidup kekal dikaruniakan kepada kita. Apa yang lebih baik daripada hidup? Betul ya? Hidup dari Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada air mata. Luar biasa. Gitu ya? Suatu berkat yang luar biasa. Berkat yang lainnya, apa yang akan diberikan? Mereka akan menjadi bangsa yang kuat. Mika 4 ayat 7 dikatakan mereka yang pincang, bahasa aslinya lemah, akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir atau diasingkan suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, sini kita bisa lihat mereka orang Israel itu orang yang lemah, bangsa yang lemah, bangsa yang diasingkan ke Babel, tetapi mereka akan menjadi bangsa yang kuat katanya. Tuhan akan menjadi raja mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Makanya benar-benar kita harus metanoia. Metanoia itu bertobat, pertobatan. Tetapi
arti mendasarnya adalah ganti raja. Ganti raja itu metanoia. Dulu saya pikir metanoia itu cuma nama apa? Toko buku Kristen. Tapi itu memiliki makna pertobatan, ganti raja. Kita menjadi raja atas diri kita sendiri, tetapi setelah percaya Yesus, menerima keselamatan dari Yesus, Yesuslah raja kita. Maka dia akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Kita akan dikuatkan. Ya. Pertanyaan terakhir, siapakah orang yang tersisa? Atau bagaimana identitas orang yang tersisa ini? Sehingga kita bisa lihat, apakah saya orang yang tersisa atau bukan? Yang pertama, orang yang tersisa adalah orang yang dipilih Allah. Orang yang dipilih Allah. Yesaya 10 ayat 22 sampai 23. Ini yang dikutip oleh Rasul Paulus di Roma 9 ayat 27. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Jadi, orang yang tersisa adalah mereka yang dipilih. Bapak Ibu sudah dipilih? Amin. Ya, itu harus menjadi iman kita. Di dalam Yesus kita semua adalah orang yang telah dipilih. Kita semua telah dipilih. Milikilah iman yang seperti itu. Roma 11 ayat 5 dikatakan demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Nah, sini kata waktu. Bahasa Yunani adalah kairos yang menunjuk kepada waktu Allah. Artinya apa? Orang yang tersisa akan diselamatkan bukan dalam waktu dan rancangan pikiran manusia. Tetapi orang yang tersisa itu akan diselamatkan dalam waktu dan dalam rancangan pikiran Allah. Artinya apa? Artinya banyak orang yang berpikir bahwa mereka itu pilihan. Sudah aman. Gitu ya. Diselamatkan sesuai dengan pikiran mereka. Tetapi tidak demikian. Orang yang diselamatkan itu berbicara orang yang sudah berubah. Sudah menjadi manusia yang baru. Meninggalkan manusia yang lama. Atau setidaknya berusaha meninggalkan manusia yang lama. Jika orang hanya berpikir sekali percaya Yesus selamat, maka ini menjadi sesuatu yang apa ya? Yang meringankan jasa penebusan dari Yesus Kristus. Bahwa apa? Keselamatan dari Allah itu harus selalu dikerjakan. Kita telah menerima keselamatan di masa lalu. Amin. Tetapi sekarang kita harus mengerjakannya. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan getar. Jadi bukan percaya Yesus kemudian apa? Tinggalkan Yesus. Oh, yang penting sudah percaya. Nanti ketika Yesus datang kembali pasti selamat. Nggak ada yang seperti itu. Jadi keselamatan bagi kita ada 3 tahap. Keselamatan di masa lalu. Ketika kita percaya Yesus. Amin. Kita diselamatkan. Tetapi ketika kita sedang menjalani kehidupan iman. Kita pun sedang mengerjakan keselamatan kita. Dan pada akhirnya keselamatan yang sempurna itu akan diberikan ketika Tuhan datang kembali. Dan kita akan diubah. Kita akan transfigurasi. Dan akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita harus berpikir dengan pikiran Yesus, pikiran Kristus. Ini yang Rasul Paulus tekankan. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dikatakan seperti itu. Artinya apa? Kehendak Yesus apa? Waktu Tuhan. Nah, itu semua dijalankan. Ya, bukan berdasarkan diri sendiri. Kemudian, siapakah orang yang tersisa? Yang pertama itu orang yang dipilih, yang kedua orang yang jujur. Zefanya 3 ayat 13, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Di sini ditekankan, sisa Israel itu tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong.
dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Firman Tuhan ini tetap selama-lamanya. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran Allah. Ya. Coba kita lihat Wahyu 14 ayat 5. Jadi bukan cuma di perjanjian lama, sampai perjanjian baru, sampai akhir zaman itu tetap sama. Wahyu 14 ayat 5 dikatakan bahwa di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Jadi di kitab Wahyu muncul suatu angka 144.000 orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Berdiri di atas Bukit Sion, memiliki memiliki nama Bapa dan nama anak domba itu di dahi mereka. Tapi dikatakan bahwa mereka orang yang tidak terdapat dusta. Hanya ada kebenaran. Jujur, yashar, gitu ya. Yashar, jujur, setia. Ada kebenaran dalam mulut mereka. Kalau kita lihat Kejadian 18 ayat 18 sampai 19, ada alasan. Ini kita pernah bahas juga. Nanti yang belum mengikutinya silakan melihat tentang tema panggilan Abraham. Ya, panggilan Abraham itu di dalam playlist, nanti bisa lihat di channel YouTube ya. Jadi ada tujuan kenapa Allah memanggil Abraham. Abraham dipanggil supaya dia bisa mengajarkan kebenaran Allah kepada keturunan-keturunannya. Itu tujuannya. Jadi sangat penting bagi kita untuk memiliki kebenaran Allah. Ya, memiliki kebenaran Allah. Berikutnya, siapakah orang yang tersisa? Itu adalah orang yang hanya bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Mika 5 ayat 6 dikatakan, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharapkan anak manusia. Di sini tidak menantikan orang, tidak mengharapkan anak manusia. Ini menunjuk kepada hanya berharap kepada Allah. Hanya berharap kepada Allah. Seperti apa? Tumbuhan menantikan hujan dari langit. Hanya bersandar kepada Allah. Jadi bagi kita hari ini, kita tidak cukup hanya menjadi orang yang dipilih Allah. Tidak cukup menjadi orang yang senantiasa mengatakan kebenaran. Tetapi kita harus bersandar kepada Allah. Zefanya 3:12, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan kepada nama Tuhan. Umat yang rendah hati, mereka lah yang bersandar kepada Allah, mencari perlindungan pada nama Tuhan, memanggil nama Tuhan artinya berdoa. Jadi orang yang sombong adalah orang yang berpikir bahwa dia bisa mengerjakan semuanya sendiri. Atau setelah terjadi sesuatu hal, dia berpikir bahwa itu karena kehebatan dia. Karena dia mampu. Tidak bisa. Semua karena apa? Karena kasih karunia Allah. Tidak ada yang kebetulan. Yesaya, tadi bicara tentang kebenaran ya. Yesaya 10:20. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Be'emet, tetap setia. Artinya, dan di dalam kebenaran. Mereka akan bersandar kepada Tuhan dan tetap di dalam kebenaran. Kebenaran adalah firman Allah. Mazmur 119 ayat 160 dan Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Maka ketika dikatakan mulut kita tidak ada dusta, bukan berarti kita nggak bohong, ya sudah cukup, bukan. Artinya kita mengatakan kebenaran. Kita menyampaikan apa adanya firman Tuhan. Kita membagikan firman hidup. Bukan hanya itu, yang keluar dari mulut kita adalah apa yang Tuhan kehendaki. Ingat, yang keluar dari mulut datang dari perbendaharaan hati. Perkataan jahat itu datang dari
Karena perbendaharaan hatinya itu jahat. Dia melakukan yang baik, berbuat baik, berkata baik. Karena perbendaharaan hatinya itu baik. Maka firman Allah saja yang bisa membuat kita menjadi baik. Ya, bisa membuat kita menjadi benar. Seperti itu. Kita baca Yeremia 23 ayat 3 dikatakan, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Jadi Tuhan sendiri akan membuat mereka kembali karena kehendaknya yang tegas dan karena kuasa kedaulatannya. Allah telah berjanji, Allah akan memulihkan. Makanya kenapa doa-doa dari Bapa leluhur iman di dalam Alkitab itu dijawab? Kenapa? Karena ketika mereka berdoa, mereka mengingat tentang perjanjian Tuhan. Mereka menyebutkannya bahwa apa? Tuhan yang sudah janji bahwa apa? Bahwa umat Tuhan itu akan senantiasa disertai Tuhan, akan dijaga, dipegang, dan akan membuat berhasil, akan membuat mereka diselamatkan, akan menghukum ketika mereka salah, dan akan memulihkan mereka selama-lamanya. Jadi, semua terjadi karena kehendak Tuhan, karena kedaulatannya. Maka siapakah yang akan diselamatkan? Siapakah yang akan menjadi orang yang tersisa? Itu adalah mereka yang sadar kehendak Tuhan dan berserah di dalam kedaulatan Tuhan. Mau tahu, mau hidup bagaimana? Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan iman kita dengan percaya diri jika kita tidak menyadari kehendak Tuhan dan kedaulatannya? Yang bisa terjadi adalah apa? Kita akan bertanya-tanya. Loh, kenapa Tuhan itu seperti ini? Kenapa Tuhan begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa saya seperti ini? Kenapa dia seperti itu? Kenapa dunia begini? Makanya kita perlu sadar kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi Yesaya 11 ayat 11 dikatakan, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Jadi Tuhan akan mengangkat atau menghadapkan tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya. Inilah pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kesimpulannya, ada tugas bagi kita. Apa tugas kita? Selain kita menjadi orang yang tersisa, mari kita menjadi orang tersisa yang meneruskan sejarah penebusan sambil bersandar hanya kepada Allah setiap hari. Jadi jangan hanya berhenti di kita, Bapak Ibu. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang meneruskan sejarah penebusan, meneruskan keselamatan dari Tuhan, meneruskan kasih Yesus, Injil Yesus kepada banyak orang. Mereka mungkin yang sudah percaya tetapi kurang semangat, kita datang doakan mereka, semangati mereka. Anggota keluarga yang terpisah, tersesat jalannya, kita doakan supaya mereka kembali, kita berikan nasihat yang baik. Ya, saling menjadi satu untuk kehendak Tuhan, bukan untuk kehendak manusia. Pada akhirnya, kita akan dikumpulkan semuanya dan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi umat Tuhan yang senantiasa setia dan ikut Tuhan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Wow, luar biasa ya pengajarannya hari ini. Jadi kita mengerti siapa orang yang tersisa dan bagaimana kita yang tersisa ini, apa yang harus kita lakukan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita diskusi dan juga kepada Ibu Nur Hikmat yang ada di yang lagi menonton siaran kami, bersabar nanti jawaban pertanyaan Ibu akan dibantu ya Bu ya. Baik, saya mau mempersilakan untuk Ibu Aling memberitahukan untuk acara-acara Sema Adonai. Ya, baik, terima kasih Bu Heni. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai besok ya, Bapak Ibu, hari Sabtu 10 Agustus 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat.
Di Semadonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang menghujat Roh Kudus dalam tubuh Kristus. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Evangelis Deborah Anggraini Sutanto. Dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama, tapi di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman terakhir di Semadonai ya Bapak Ibu. Dan seperti biasa, untuk di jam 21 ini kita belajar tentang bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-10 ya Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang nikut khusus Sheva. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, di hari Minggu 11 Agustus 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa di Semadonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan untuk ibadah online kita ini akan dipimpin oleh Ibu Yanti Krans. Dan yang akan menyanyikan lagu pujiannya akan dipimpin oleh Ibu Murni dari Jerman ya Bapak Ibu, ibu-ibu dari Jerman. Dan untuk tema khotbahnya adalah perhatikan bagaimana cara hidup. Dan akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Daniel Rukrisno STH. Selanjutnya ini ada renungan pagi Semadonai ya Bapak Ibu diadakan setiap hari. Mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk renungan pagi Semadonai, kemudian untuk renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi ketiga program ini tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Ibu Aling. Baik, Bapak Pendeta, mohon maaf ini ada pertanyaan mungkin di luar dari tema kita hari ini, tetapi Ibu Nur Hikmah Akbar ini bertanya 2 kali. Saya rasa ini penting buat dia ya. Jadi dia bertanya begini. Pertama sekali dia bertanya, Pak Pendeta, Tuhan kalian itu Yesus atau Allah? Kemudian yang kedua kali dia bertanya, Pak Pendeta, Tuhan Kristen itu Yesus atau Allah? Jadi dia udah jelas dari umat sebelah. Tetapi saya sangat senang karena dia sudah mulai nalarnya berjalan, cuman dia belum memahami kekristenan. Jadi mungkin Bapak Pendeta bisa membantu agar Ibu ini dapat memahami apa pertanyaannya. Baik. Jadi ketika berbicara mengenai kekristenan, memang orang pikirnya itu kan langsung kepada Yesus Kristus. Tetapi kata Kristus di dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesia, Mesaya, ya, Mesias, yang artinya diurapi. Dan yang diurapi ini merupakan orang Mesias atau Kristus, itu adalah sosok yang dinantikan oleh orang Yahudi, orang Israel, yang mereka percaya bahwa Mesias ini yang akan memulihkan umat manusia, ya, memulihkan bangsa Israel dan umat manusia. Hal ini didasarkan karena janji yang mereka terima sejak ribuan tahun sebelumnya. Jadi Yesus datang, Yesus lahir itu tahun 4 sebelum Masehi. Tetapi orang Israel menantikan Mesias ini itu bahkan ribuan tahun sebelumnya.
ribuan tahun sebelumnya. Dan janji yang paling pertama-tama itu adalah apa? Janji yang paling pertama-tama itu ada di Kejadian 3 ayat 15 yang dikenal sebagai proto-evangelium. Jadi perjanjian atau Injil yang pertama-tama atau terdahulu. Ini bicara tentang apa? Ini untuk membawa pemahaman kita gitu ya. Manusia telah jatuh dosa, tetapi ketika sambil mengutuk ular, Allah menyatakan bahwa ular itu puncak dari kutukannya adalah apa? Dia kepalanya akan diremukkan oleh siapa? Oleh keturunan perempuan. Ini keturunan perempuan. Artinya apa? Keturunan perempuan inilah yang akan menghancurkan ular iblis setan itu. Kemudian disinilah ada alasan kenapa diberi nama Yesus. Karena arti nama Yesus adalah Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Jadi ketika berbicara mengenai nama, ini bukan hanya tradisi orang Yahudi, banyak bangsa juga memiliki konsep yang sama. Bahwa apa? Di dalam nama terkandung jati diri seseorang, lebih lagi tugas yang hendak dia bawa. Sehingga Yesus Kristus, dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia menyelesaikan masalah dosa di atas kayu salib. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yesus ini bisa melaksanakannya? Siapa Yesus ini? Yesus di dalam Alkitab. Ya, sebenarnya ada juga referensi di dalam Alkitab sebelah gitu ya. Bahwa apa? Tentang Alkitab sebelah itu, tentang Isa Al-Masih, tentang Yesus, ditegaskan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam, lahir dari Roh Kudus. Jika ada yang menolak dia, akan dikerdilkan seperti kera. Itu referensi luar, gitu ya. Tetapi sudahlah, kita bicara apa yang Alkitab bicara saja. Injil menyatakan bahwa Maria itu hamil dari Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya dan dia mengandung. Itu yang disebutkan oleh Injil. Hal ini bukannya muncul tiba-tiba. Semua terjadi karena Tuhan sudah janji. Maksudnya apa? Manusia yang sudah jatuh dosa tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah dosa. Kita semua keturunan Adam. Ya? Adam sudah jatuh dosa. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain. Gara-gara apa? Ya kita sendiri ada dosa. Maka perlu seorang pengantara yang tidak ada dosa. Siapa yang tidak ada dosa? Cuma Tuhan sendiri yang tidak ada dosa. Itu sebabnya untuk menyelesaikan masalah dosa sudah dijanjikan. Nah ini, sudah dijanjikan secara progresif. Artinya apa? Sedikit demi sedikit beroleh kemajuan, makin jelas dan makin jelas. Itu progresif. Artinya apa? Artinya Yesus, Allah itu akan datang, Allah akan datang sebagai seorang putra. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Dia akan lahir dari seorang anak darah, seorang perempuan. Intinya apa? Yesus dialah Allah yang datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia. Dan ini Yesus dikenal di dalam orang Kristen sebagai Allah anak. Atau anak Allah atau Allah anak. Ini dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda, tetapi dia adalah Allah anak. Ini untuk bagian dari Tritunggal. Ketika dibilang dia anak Allah, itu adalah ekspresi ketika Yesus datang. Ini, Yesus datang. Gitu ya, bertemu dengan manusia. Dia adalah anak Allah. Di dalam konsep Tritunggal, dia adalah
Allah anak. Nah, kemudian apa bedanya dengan Allah? Ya, Allah. Allah di dalam kitab Kejadian, itu eh, menunjuk kepada bahasa Ibrani yang adalah Elohim. Elohim. Ini menunjuk kepada Dia, ya, Dia yang berkuasa, Dia yang menciptakan, gitu. Dia yang menciptakan, Allah itu. Di dalam bahasa Ibrani, kata Allah itu, kata Allah, em, kata Allah itu adalah Elohim. Ini menunjuk kepada Tuhan, tetapi dalam suasana lebih dari satu. Ini Tuhan, tetapi sepertinya lebih dari satu. Itu ada suasana seperti itu. Artinya apa? Artinya Allah, dialah Allah. Allah, dialah Tuhan, dialah yang menciptakan, tetapi dia juga melakukan penebusan. Tetapi Allah itu tidak kelihatan dengan mata. Tidak kelihatan dengan mata. Sesuai dengan perjanjian Tuhan, Tuhan turun. Ya, Tuhan turun, datang sebagai manusia. Filipi, kalau kita baca di kitab Filipi, di situ dikatakan, Yesus, dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Dia yang adalah Allah, mengosongkan dirinya, turun sampai apa? Taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Padahal dia adalah Allah. Tetapi janji Allah itu harus dilaksanakan. Apa sih inti janjinya? Allah ingin memulihkan, menyelamatkan manusia dari dosa. Itu janji Tuhan. Nah, Allah di sini berbicara mengenai siapa? Siapakah Allah? Siapakah Yesus? Bisa dua arti. Allah yang berarti apa? Ini Tritunggal, di antaranya adalah Yesus. Karena Tritunggal itu, Elohim, berbicara mengenai Allah. El itu Allah. El itu Allah. Kalau Arab kan Al. Ya kan? Al. Sebenarnya kalau terjemahan Indonesia zaman dulu itu ilah. Ini itu ilah. Kalau masih lihat perjanjian Alkitab terjemahan yang lama. Jadi ketika orang Ibrani, orang Yahudi itu menggunakan bahasa Ibrani itu El, orang Arab menggunakan kata Al. Seperti itu. Tetapi akar katanya sama, menunjuk kepada dia, gitu. Maksudnya katanya ya, tetapi apa yang dimaknai oleh tetangga sebelah itu berbeda. Ya, berbeda. Saya nggak bicara mengenai maknanya, saya bicara tentang katanya, kata Allah itu sendiri. Jadi Allah yang pertama itu menunjuk kepada Tritunggal, Yesus salah satunya sebagai Allah anak. Tetapi bisa berarti yang berikutnya, Allah di situ menunjuk kepada Yesus sendiri. Yesus sendiri secara individu. Karena dia sendiri adalah Allah. Nah, kalau Ibu berbicara mengenai kitab Kejadian itu Allah, berarti kata yang digunakan adalah Elohim yang menunjuk kepada Allah Tritunggal. Seperti itu. Konsep Allah Tritunggal itu memang sedikit sulit untuk kita pahami, gitu ya. Tetapi ya apa adanya memang seperti itu. Apa adanya seperti itu. Kalau tanya orang Yahudi gitu, Allahnya ada berapa? Satu. Gitu. Elohim cuma satu. Gitu. Elohim cuma satu. Karena kitab Taurat juga bicara seperti itu. Elohim cuma satu. Dia cuma Allah. Dia saja. Ya, cuma satu Allah. Hanya adalah satu. Tetapi di dalam suasana kata itu juga ada makna lebih dari satu. Dan Alkitab menjelaskan, baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, berbicara mengenai Tritunggal. Ada Allah, ya, Allah yang kalau kita kenal itu sebagai El Shaddai, sepertinya satu orang gitu ya. Kemudian kitab Daniel itu berbicara tentang yang lanjut usianya. Nah, di situ juga ada Daniel pasal 7. Itu juga ada namanya seseorang yang datang turun dari awan, rupanya itu seperti anak dewa. Ya, seperti anak Allah. Di sini ada dua sosok kan?
Kemudian Roh yang Kudus, ini pun dibicarakan di Perjanjian Lama. Perjanjian Baru juga bicara hal yang sama. Jadi ada tiga, ada Tritunggal ini. Tiga tetapi satu. Gitu ya, tiga tetapi satu. Ya, seperti itu. Jadi Yesus merupakan bagian dari Tritunggal. Tetapi Yesus merupakan pelaksana penebusan. Yang merancangkannya siapa? Yang merancangkan adalah Allah Bapa. Yang mengeksekusi penebusannya adalah Yesus Kristus. Makanya Yesus dia menjalankan semuanya, segala pekerjaan penebusan itu berdasarkan perjanjian, berdasarkan rencana Allah. Jadi bukannya tiba-tiba atau spontan, bukan. Tetapi semua berdasarkan perjanjian lama. Makanya Yesus katakan apa? Kitab-kitab suci bersaksi tentang aku. Banyak Alkitab, banyak ayat di dalam perjanjian baru yang bicara seperti itu. Ya gitu aja Ibu. Jadi meskipun penjelasan saya yang panjang itu lupa, ingat aja bahwa Allah, Elohim itu, dan Yesus adalah bagian dari Elohim. Yesus adalah bagian dari Elohim. Bedanya di mana? Yesus ada tugasnya, yaitu apa? Melakukan pekerjaan penebusan. Itu dia. Ya, Ya. seperti itu Ibu. Baik, makasih Bapak Pendeta. Baik Ibu Nur Hikmah Akbar, memang Anda seorang muslimah, jadi mungkin sedikit agak bingung untuk mengetahui tentang Tuhan kami, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta, tetapi apabila Ibu masih ada pertanyaan, nanti di akhir dari siaran ini ada linknya, Bu. Ya, jadi Ibu nonton sampai akhir, ada linknya. Ibu naik ke Zoom, nanti bisa mencari saya secara pribadi. Kita bicara secara pribadi ya Bu ya, jadi nggak di live-kan, jadi kita ngobrol-ngobrol. Ibu ada pertanyaan, saya akan menjawab. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan meneruskan pelajaran yang hari ini. Siapakah saja orang yang tersisa? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Pendeta Daniel? Apakah masih ada yang bingung pelajaran ini? Gimana Aling, kamu mengerti nggak pelajaran yang diajarkan hari ini? Ada yang saya mau tanyakan ya. Silakan. Ya, ini yang tadi siapakah orang yang tersisa? Nah, ini kan tadi kan ada dikasih tahu orang yang dipilih ya Pak oleh Allah sendiri. Nah, lalu yang kedua itu orang yang jujur. Nah, ini maksudnya bagaimana Pak orang yang jujur? Ini kan dibilangnya tidak melakukan kelaliman atau berbicara bohong dalam mulut mereka, tidak ada terdapat lidah penipu. Nah, Pak Yudi, memang ada Pak manusia di zaman sekarang yang tidak berbohong Pak. Nah, ini maknanya maksudnya bagaimana Pak? Iya dari ayat ini. Ya, terima kasih Pak Yudi. Baik Ibu. Jadi ketika berbicara tentang orang yang jujur, tadi saya katakan bahwa orang yang jujur di dalam kata jujur di dalam bahasa Ibrani itu adalah yashar. Nah, yashar itu bicara mengenai kejujuran, bicara mengenai kebenaran, gitu ya. Dalam hal ini bukan berbicara mengenai dia pokoknya kasih tahu fakta apa adanya, bukan. Tetapi yang dia sampaikan itu merupakan apa yang dari Tuhan, gitu. Apa yang dari Tuhan. Nah, ini menjadi tugas karena di dalam tadi saya katakan juga di Wahyu pasal 14 di situ muncul 144.000 orang, 144.000 orang dikatakan dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Artinya apa? Mereka itu tidak mengatakan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Tetapi mereka mengatakan apa yang dari Tuhan. Siapakah ya di dunia ini yang nggak pernah bohong? Ya semua juga pernah berbohong. Tetapi konteks ini berbicara mengenai mereka yang memahami kehendak Tuhan dan melakukannya. Mereka yang menyampaikannya, ya kebenaran Tuhan itu apa adanya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai perbandingannya di zaman Yesus berbicara tentang orang yang munafik, gitu ya. Berhati-hatilah, berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi, dan Saduki. Ini bicara mengenai kemunafikan orang Farisi
dan sekularisme dari orang Saduki. Orang Farisi, mereka mengajarnya bagus tetapi nggak pernah lakukan. Orang Saduki, mereka tahu firman dicampurkan dengan budaya dunia dan mereka ajarkan. Mereka hidup seperti itu. Nah, itu merupakan dusta. Itu merupakan kebohongan. Itu bukan kebenaran. Jadi, yang harus disampaikan apa adanya firman Tuhan. Firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Bukan berarti kita itu hafal firman Tuhan terus kemana-mana kita sampaikan firman gitu. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan iman, kita memahami kehendak Tuhan. Lewat firman Tuhan kita memahami kehendak Tuhan. Roh Tuhan ada dalam kita. Kita menjalani kehidupan iman dan perbuatan itu menjadi satu. Itulah kebenaran. Makanya Wahyu 11, Wahyu 14 ayat 1 dikatakan apa? Nama Bapa dan nama anak itu ada di dahi mereka. Mereka mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Kenapa di dahi? Dahi itu berbicara tentang ideologi, tentang pemikiran, tentang kesadaran. Bahwa apa? Nama anak domba, nama Bapa itu ada di kepala mereka. Ingat, nama menunjuk kepada tugas ya, yang akan dilakukan atau kehendak dari seseorang. Gitu ya. Yang harus dijalankan. Makanya nama Yesus kan itu kan melakukan penebusan. Jadi ketika nama anak, nama Bapa itu ada di dalam 144.000 orang ini, mereka tahu, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa supaya hidup yang kekal. Kehendak Bapa supaya firman-Nya itu mendarah daging, supaya bisa hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Terus membawa damai sejahtera. Semua itu ada dalam pikiran. Makanya dikatakan bahwa mereka mengikuti anak domba itu kemana saja mereka pergi, kemana saja ia pergi. Jika mereka tidak memiliki pikiran yang sama dengan Yesus, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Jika mereka tidak memiliki kebenaran Tuhan, tidak memiliki firman di dalam mereka, tidak memiliki roh Tuhan di dalam mereka, pada akhirnya mereka akan jadi orang yang palsu. Iya kan? Hanya ikut-ikutan aja kan? Tetapi nggak paham. Tiba-tiba, ada apa ini? Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi? Nggak tahu apa-apa. Hanya ikut-ikutan aja. Nah, apakah orang-orang seperti itu bisa ikut Yesus? Nggak akan bisa. Makanya dikatakan, untuk ikut Yesus bagaimana? Pikul salib, baru ikut Yesus. Pikiran orang Kristen di seluruh dunia kebanyakan itu apa? Ikut Yesus, terima berkat. Gitu. Ya kan? Tetapi Yesus nggak bicara begitu. Yesus bilang apa? Berkat itu akan ada. Sudah ada tersedia. Tinggal kita jalan saja. Tetapi untuk jalan, akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Untuk bisa menemukan hidup, harus jalan lewat saya. Dan harus ikut saya. Kebenaran itu sendiri. Caranya gimana? Pikul salib. Nah, seperti itu. Jadi, orang-orang yang tersisa itu, mereka tidak boleh ada dusta. Artinya apa? Mereka hanya mengatakan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Hal ini kan kita nggak perlu mengeluarkan ayat-ayat di dalam Alkitab untuk bisa menyampaikan apa isi hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Mana ada orang yang sebelum dia berbuat baik, firman Tuhan berkata ini gini. Jadi sekarang saya mau katakan yang baik. Mana ada begitu? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi sekarang perbuatan saya adalah berdasarkan iman. Apakah seperti itu? Baru dia lakukan iman dia, berdoa, rajin ibadah, melayani, bantu orang. Apakah seperti itu? Tidak perlu, ya kan? Karena firman sudah jadi di dalam dia, di dalam pikiran dia. Orang-orang Cina di New York ada Chinatown ya kan? Nggak usah disuruh, mereka akan makan bubur dengan sendirinya. Mereka akan makan pakai sumpit dengan sendirinya. Mereka akan ngomong dengan sendirinya. Mereka akan melakukan semua kebiasaan Chinese mereka.
Iya kan? Tidak usah Hmm. diajarkan. Kenapa? Ya memang sudah begitu jati dirinya. Sama Hmm. seperti itu. Kenapa firman Tuhan itu diajarkan kepada orang Israel sebelum masuk tanah Kanaan? Supaya mereka tahu, oh jalan Tuhan seperti ini. Oh kalau hidup bertetangga harus saling jaga. Itulah mengasihi. Oh jangan sampai dia itu mati. Harus supaya dia bisa hidup. Oh berarti jangan omongin orang. Oh mau ngomongin orang artinya apa? Oh sampai dalam rumahnya pun isi kulkas pun tahu. Oh jangan seperti itu. Iya kan? Ya, pada akhirnya mereka dipersiapkan. Makanya kitab Ulangan 1 ayat yang kelima dikatakan, Musa menguraikan hukum Taurat. Artinya apa? Bahasa aslinya, Musa menjelaskan dengan lebih jelas. Bayangkan, menjelaskan dengan lebih jelas. Supaya mereka tahu, oh nanti masuk di tanah Kanaan, di tanah janji, kita orang perjanjian, bagaimana harus hidup. Bayangkan kalau misalnya kita tidak tahu di sorga itu harus bagaimana. Iya, Kacau benar. balau itu sorga. Iya, Pak. Iya kan? Iya, Kacau benar. balau. Ya makanya dengan kebenaran, dengan tidak ada kebohongan, kecurangan, ya, dengan tidak ada ketidakjujuran, pada akhirnya kita hanya sampaikan, kita hanya akan hidup melakukan apa adanya yang berkenan kepada Tuhan. Apa Hmm. adanya. Memang bukan dibuat-buat, memang sudah begini. Iya kan? Hmm. Itu orang datang ke gereja, itu kan ada maunya. Sudah gitu. Ya itu kan nggak boleh. Seperti ini, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Pak Yudi untuk Terima kasih. pencerahannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Eni. Ya, Ya, bisa. baik. Tuh, Waling terima kasih juga telah berpartisipasi ya. Bapak Ibu, tidak mudah bagi kita untuk menjadi orang yang tersisa saat ini. Kita juga harus mempertahankan kesetiaan kita ya. Dan tadi Bapak Pendeta Yudi berkata kita harus bersandar sepenuhnya dengan Tuhan. Kalau enggak, kita enggak terhitung, kita enggak menjadi bagian yang dipanggil. Tadi saya dapat membayangkan waktu pada zaman Adam tadi ya. Adam itu, wah kalau dosanya itu, kalau saya buang. Tapi ternyata Tuhan itu enggak begitu ya. Tuhan mengasihi. Dia terus dipelihara untuk masuk di dalam sejarah untuk ditebus ya pada akhirnya. Kemudian juga siapa tadi yang aku kagum sekali masa kalau nggak salah Yosua dan Kaleb ya. Yosua dan Kaleb. Wih, luar biasa dari begitu banyak jumlah orang beribuan ya, tapi hanya 2 yang tersisa. Bagaimana dengan kita nih pertanyaannya? Bagaimana dengan kita? Tadi Bapak Pendeta berkata mengenai hati, kita harus bersih, hati nurani kita harus bersih, sikap kita. Wah banyak sekali Bapak Ibu dengan mempelajari ini dari kesimpulannya tadi kita sudah tahu bahwa apa yang harus kita lakukan ya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, nanti saya serahkan ke Pak Budi untuk bikin untuk statement akhirnya dan berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kembali, ingatlah bahwa kita telah menjadi orang yang baru, manusia yang baru, karena ada benih firman di dalam kita. Dalam menjalani hari-hari di akhir zaman ini, ada banyak hal yang bisa menggoncangkan kita. Tapi percayalah bahwa Yesus akan meneguhkan kita sampai pada kesudahannya. Pada akhirnya, Yesus akan memelihara kita, meneguhkan kita, dan kita akan dilihat sebagai orang yang tidak bercacat saat Yesus datang kembali. Allah telah memanggil kita semua bersekutu bersama-sama dalam Yesus Kristus. Percayalah bahwa Tuhan kita setia.
Itu sebabnya mari kita setia kepada Tuhan Yesus kita. Sampai akhir Dia akan mampukan kita. Bagaimana bisa menjadi orang yang bertahan, menjadi orang yang tersisa di hari akhir. Lewat kasih karunia Tuhan, lewat kasih kita kepada Tuhan, kita pasti menjadi orang yang tersisa dan menerima Amin. berkat dari Tuhan. Kita Amin. berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Dalam Yesus Kristus, Engkau telah mempersatukan kami. Engkau telah setia kepada kami, maka sampai akhir kami mohonkan, bantu kami, teguhkan kami, supaya kami terus bersandar kepadamu. Kiranya kasih karunia Tuhan saja yang menyertai kehidupan kami. Hari demi hari, kami masih menginjakkan kaki kami di bumi ini. Mata kami masih melihat berbagai hal yang bisa menarik kami jauh dari Tuhan. Tapi kami berharap kepada Engkau saja. Jangan biarkan hati kami ditarik dan direbut oleh dunia. Bapa, kami memohonkan kepadamu, Engkau yang mencurahkan kasih setiamu ya Bapa. Setiap anak-anakmu bisa menjadi orang yang tersisa di hari akhir, dan pada akhirnya bisa senantiasa merenungkan diri masing-masing bagaimana kondisi iman kami di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kami senantiasa bersandar kepadamu, dan di hari akhir kami akan menerima berkat ketika Engkau akan membawa kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti pelajaran ini. Engkau yang mencurahkan kasih setiamu kepada setiap anggota keluarga mereka, menyertai dan membukakan jalan, membuat berhasil setiap hal yang dilakukan oleh tangan mereka. Dan tolong Engkau yang akan memberikan kekuatan kesehatan demi kemuliaan Tuhan, dan senantiasa melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan-Mu. Bapak, tolong Engkau yang memberkati supaya kelas pelajaran ini, channel Cahaya Firman ini bisa memberkati banyak orang, sehingga keselamatan dari Tuhan menjangkau lebih banyak jiwa. Bapak, terima kasih. Pakai kami ya Tuhan, supaya kami bisa membawa Injil kemana saja kami pergi. Sambil kami mendoakan supaya kehendak Bapa digenapi lewat kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, Engkau sertai setiap tangan-tangan yang melayani, orang-orang yang melayani di balik layar, semuanya pun Engkau yang akan pelihara dan Engkau yang mencurahkan berkat. Sampai kami bertemu kembali ya Bapa, kiranya Engkau yang terus memegang langkah kaki kami, Engkau yang memegang setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dengan meninggikan satu nama, Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Minggu depan ya kita akan bertemu kembali dengan pelajaran ini Bapak Ibu. Nah, ini pelajaran pertama minggu depan, hubungan Perjanjian Sinai dan Yesus Kristus, diambil dari buku seri yang ke-7. Jadi mulai minggu depan kita akan mempelajari buku yang ke-7 dari sejarah penebusan ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita berpisah saat ini dan sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.